Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke kan kawan, di channel Pengusaha Muda ini khusus membahas tentang budidaya ikan gurami. Oke, buat kawan-kawan yang udah mampir ke channel Pengusaha Muda ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan kawan, kembali lagi di channel Pengusaha Muda yang berkarya. Oke, di kesempatan kali ini kita lagi-lagi sedang melakukan panen ya kan kawan ya. Ini di kolam air tenang ya. Untuk ukuran kolam ini sekitar ukuran 4 meter kali 15 meter. Ini kita tebar sebanyak 2000 ekor ya kan kawan ya. Sebanyak 2000 ekor. Oke ya, di kesempatan kali ini saya ingin membagikan ilmu lagi ya, atau pengetahuan lagi buat kawan-kawan ya. 99% berhasil ya dalam berbudidaya ikan gurami. Jadi kawan-kawan itu nggak cuma lihat kita pada saat panen seperti ini aja. Jadi kawan-kawan tahu juga ya step by stepnya, caranya agar supaya bisa terus panen seperti kita inilah. Oke ya, yang menunjang untuk keberhasilan itu ya dalam berbudidaya ikan gurami itu setelan pakan ya kan kawan ya. Setelan pakan itu dalam artian pemberian pakan itu kan, misalkan ya untuk peletnya itu 1 hari 2 kali ya. 1 hari 2 kali. Lalu pakan-pakan alternatifnya itu harus diberikan juga ya kan kawan ya. Kalau bisa ya, kalau kayak sistem kita ini kan panennya kalau di kolam tanah ini kita tembus sampai 9 bulan kita sudah bisa panen ya. Kalau di kolam tanah ya kan kawan ya, lebih cepat ya. Kenapa kita bisa lebih cepat ya? Karena pemberian pakan alternatifnya itu dia lebih full ya. Dalam artian sama ya seperti di sistem bioflok saya itu, lebih full dia 24 jam ya, sama. Cuma sistemnya kalau di kolam tanah ini pakan alami di dalam air itu ada lagi dia, nggak seperti di kolam terpal pada umumnya. Karena ini memang di kolam tanah ya, habitat aslinya kan tetap pakan-pakan plankton, istilahnya kecot atau apa itu tetap tersedia di dalam kolam. Jadi lebih banyak lah, lebih unggul. Jadi dia bisa lebih cepat ya, lebih cepat. Jadi yang menunjang keberhasilan itu tadi ya. Yang pertama itu di peletnya ya. Peletnya pemberiannya 1 hari 2 kali tapi dengan dosis yang cukup pemberiannya. Nah, lalu kalau untuk pemberian pagi dan sore hari itu sangat berbeda kan kawan ya. Kalau pagi itu pemberian pemberian peletnya itu separuhnya ya. Untuk di sore harinya baru full. Kenapa seperti itu? Karena pemberian pakan di sore hari itu bisa menjadi daging ya. Karena ikan itu ada istirahatnya dia waktu malam hari, sedikit tenang lah. Jadi pakan itu yang dimakan ikan itu bisa terproses atau bisa tercerna dengan baik ketimbang kita memberikan makannya kebanyakan di pagi hari. Nah, jadi penjelasannya seperti itu. Jadi jangan salah, kadang orangnya salahnya di pemberian pakan ini, kadang pagi dia di job, sorenya sedikit. Nah karena kan dia untuk menunggu paginya kan lebih lama lagi. Nah jadi jangan salah ya kan kawan ya. Untuk yang kedua itu yang menunjang keberhasilan, pakan alami harus tersedia terus ya, harus tersedia terus di kolam. Walaupun katakanlah ya, misalkan 1 jam 2 jam atau habis ya, itu kita usahakan kita cari lagi pakan alaminya. Jadi ikan itu tidak berhenti untuk memakan nih pakannya. Itu ya yang menunjang keberhasilan, yang menunjang cepat pembesaran lah kalau kita bilang ya. Lalu faktor-faktornya yang lain lagi ya, kualitas air ya, terutama lagi di kualitas air. Kebetulan di kolam kita ini kolam tanah ya. Kalau pada saat matahari lagi panas-panasnya ya kan kawan ya, itu wajib kita grojok airnya ya, atau kita tambahkan lagi airnya, karena
kalau ikan sudah semakin besar ya, karena ini pengalaman pribadi ya kan kawan ya, saya ceritakan sedikit pengalaman pribadi. Itu waktu ikannya sudah ukuran sekilo 4, sekilo 5 ya, otomatis kotoran di kolam itu semakin banyak ya, amonia semakin banyak, sudah pasti ya. Jadi pada saat cuaca panas itu air kolam menjadi racun ya kan kawan ya, menjadi racun. Jadi ikannya itu istilahnya keracunan amonia lah kan kawan. Bematian sampai ratusan ekor ya di satu kolam itu ya. Jadi sudah jadi pelajaran ya, pada saat usia ikan sudah beranjak besar ya, di sekitar usia dari 5 bulan ke atas ya, itu perawatan harus lebih intensif karena 4 bulan lagi kita sudah bisa panen ya. Jadi jangan sampai kita selip, jangan sampai kita kebablasan ya. Pada saat cuaca panas itu airnya harus kita tambahkan lagi karena ini sistemnya air tenang. Jadi harus bisa lah kan kawan menerima masukan saya ini, karena ini memang pengalaman pribadi ya. Jadi harus dipraktekkan nanti. Pada saat cuaca panas, airnya kita gerojok. Nah, itulah kita untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam air tadi. Jadi ikan itu walaupun cuaca panas tetap aman ya, kan kawan ya. Lalu kalau yang menunjang keberhasilan juga ya, pada saat musim hujan juga. Kalau pada saat musim hujan pun ini tidak begitu baik ya. Jadi penanganannya kalau musim hujan air itu bagus ya, air bagus, semakin banyak istilahnya. Oksigen tercukupi. Tapi kadar air ini ya, kadar airnya itu kalau semakin banyak hujannya, semakin sering hujan, air itu jadi asam dia. Jadi cara menanganinya seperti apa? Nah, ini tidak perlu digerocok lagi kayak tadi, tidak perlu kita isi air, tapi kita cukup memberikan dengan garam. Nah, garam ini menetralkan air. Jadi dia menetralisir air. Yang tadinya air itu asam, ikan pun tidak nyaman, gampang terserang penyakit ya, bakteri pun mulai muncul karena air hujan ini tadi ya bercampur dengan amonia. Jadi kita netralkan dengan garam. Kalau untuk dosisnya ya, kalau untuk kolam ukuran 4 kali 15 ini kita berikan 2 kilo ya, 2 kilogram garam kita sebar merata. Nah, jadi seperti itu kan kawan. Garamnya kita sebar merata. Kadang di sinilah yang sepilih-sepilih ini yang selip ya, yang kebablasan. Jadi untuk bisa panen itu terkadang banyak gagal di usia 5 bulan ke atas ya kan kawan ya. Treble-nya, bang ikan saya jamuran, bang ikan saya seperti ini, ikan saya seperti ini ya. Hal-hal yang seperti inilah yang harus dijaga. Nah, kalau sudah bisa dijaga ya, pada saat 5 bulan ke atas ini mudah-mudahan panennya bisa berhasil. Nah, mungkin sampai sini dulu ya kawan-kawan ya penjelasannya, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat menginspirasi buat kawan-kawan. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.